Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fanani. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari kelas SQL and Data Wrangling mengenai OLIS e-commerce analysis. Jadi di sini tujuan dari pembuatan proyek ini adalah yang pertama mengetahui area mana yang memiliki customer paling banyak dari uh, dataset OLIS e-commerce, kemudian mengetahui distribusi order statusnya, kemudian mengetahui kapan order lebih sering dilakukan, mengetahui total revenue tiap tahunnya, mengetahui waktu order yang paling sering terjadi, dan mengetahui karakteristik produk yang dijual. Nah, untuk data overview-nya sendiri, kita bisa lihat bahwa dataset OLIS ini memiliki 8 tabel dengan masing-masing tabel memiliki detail informasi tersendiri, mulai dari OLIS order dataset yang terhubung dengan tabel lainnya, kemudian ada OLIS order item yang berisi detail barang, OLIS order review yang berisi tentang ulasan postingan oleh pelanggan, ulasan item yang diposting oleh pelanggan, kemudian OLIS produk dataset terkait dengan produknya, nama, kategori, dan ukurannya, kemudian OLIS order payment dataset, informasi mengenai detail pembayaran, kemudian OLIS customer dataset mengenai informasi basis pelanggan, OLIS geolocation dataset, tabelnya berisi informasi geografis yang terkait dengan penjual dan pelanggan, kemudian OLIS dataset yang berisi informasi terkait semua penjual yang terdaftar di perusahaan. Kemudian kemudian kita mulai analisa ini dengan melakukan pengecekan data yang ada pada OLIS dataset. Jadi setelah kita lakukan proses importing, kemudian kita baca dan kita lihat bahwa di dataset order dataset ini punya 99.441 baris atau 99.441 record dengan 8 kolom yang masing-masing berisi informasi-informasi yang berbeda. Kemudian jika kita lihat dari produk ini, dari dataset ini, beberapa macam produk yang dijual berdasarkan kategorinya ada hot beauty, komputer aksesoris, auto, bed table, dan furnitur decor. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah ada missing value atau nilai nol yang ada pada kolom yang berada pada tabel di OLIS dataset ini. Setelah kita lakukan analisa, ternyata terdapat beberapa kolom yang masih kosong. Di sini kita lihat bahwa ada total null value pada order status kolom tidak ada, kemudian total null pada kolom order deliver customer date ada sebanyak 2.965, kemudian pada kolom order deliver dari date 1.783, kemudian total null pada kolom order approve at sebanyak 160. Kemudian kita juga mencoba untuk melakukan mengkalkulat missing value pada beberapa data frame, dan hasilnya kita bisa lihat ada 3 kolom yang ternyata memiliki missing value dengan nilai seperti yang ada di layar ini, dan persentasenya sebesar ini. Kemudian setelah kita lakukan analisa terhadap missing value yang ada di tabel ini, kemudian kita melakukan data analisis. Yang pertama kita mengecek seberapa lama dataset ini itu direcord. Setelah kita analisa, ternyata data ini direcord mulai dari tanggal 4 September 2016 sampai
17 eh, 17 Oktober tahun 2018. Kemudian jumlah order yang telah dibuat sebanyak 99.441. Kemudian kita juga bisa melihat banyaknya order itu dari kota mana. Ternyata order paling banyak datang dari kota Sao Paulo. Kemudian kita juga bisa melihat distribusi dari order statusnya. Ternyata order status yang paling banyak adalah deliver sebanyak 9.678. Kemudian yang paling 10 yang paling kecil yang adalah approve sebanyak 2 record atau 2 item. Kemudian untuk mengetahui secara sekilas total revenue dari Olis database atau dataset, kita bisa lihat di sini total revenue-nya adalah 13.591.643,7 real. Kemudian kita juga mencoba untuk menganalisa kira-kira kapan saja waktu yang paling sering dilakukan order selama 1 hari. Ternyata dari analisa yang kita lakukan, sebanyak 34,29% orderan itu dilakukan setelah jam 18.00 atau pada waktu sore sampai malam hari, dan sisanya 65,71% itu dilakukan sebelum jam 18.00 atau pagi sampai sore hari. Kemudian kita melakukan analisa item dari dataset yang ada. Di antaranya adalah kita menghitung total revenue pada setiap tahunnya. Diperoleh grafik yang menunjukkan bahwa revenue paling banyak terjadi pada 2018. Namun ini masih kurang representatif karena seperti yang kita ketahui, dataset ini direcord tidak dari awal tahun. Jadi pada tahun 2016 itu hanya direcord mulai bulan Oktober. Sehingga kita perlu cara lain untuk mengetahui total revenue yang sebenarnya. Kemudian kita juga ingin melihat dari rentang Oktober 2016 sampai September 2016 sampai November 2018 itu kira-kira order paling banyak itu pada bulan apa, tahun berapa. Dan kita dapatkan data bahwa order selama rentang hampir 3 tahun itu paling banyak terjadi pada bulan Desember 2017. Kemudian yang terakhir kita lakukan analisa terhadap produk yang kita jual. Ternyata setelah kita analisa karakteristik produk yang terjual itu ada di kisaran untuk ukurannya, panjangnya bervariasi antara 0 sampai 100 cm, kemudian lebarnya 0 sampai 120, dan beratnya 0 sampai 40 kg. Ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sangat bervariasi, namun ada beberapa nilai yang outlier seperti titik ini, itu menunjukkan bahwa produk ini punya dimensi yang agak beda dibandingkan dengan barang-barang lain yang terjual. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait analisa data Olis e-commerce. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.